masalah yang uang banyak, uang haram, anak-anaknya susah diatur, doanya tidak terkabulkan atau dan lain sebagainya, itu yang saya tanyakan. Nabi Nuh itu doanya tidak gimana ya, minta sama Allah, ini anak saya Allah, tapi dijawab oleh Allah itu bukan anakmu. Apakah saya harus suudon istilahnya mah, barangkali dari segi makanannya atau apa, atau mungkin faktor-faktor lain. Terima kasih Bu ya. Begini, orang ini semua orang paham daya tahan tubuh, betul nggak? Imunitas, artinya bahwa tubuh kita mampu melawan bakteri, virus, betul nggak? Ada ketahanan tubuh, ada sel darah putih yang aktif bekerja membunuh, ya, menghabiskan virus-virus, ya, serpihan seluler atau juga partikel-partikel asing sehingga kita nggak sakit. Kalau kita merasa lemah, itu kita minum vitamin A, vitamin B, vitamin C, kan begitu. Kalau perlu sudah parah banget, pertarungan sudah sengit, sudah demam, ya antibiotik dan sebagainya. Orang selalu memikirkan imunisasi tubuh, tapi imunisasi rohani tidak pernah terfikirkan. Kita juga punya ketahanan rohani. Kita makan bangkai yang penuh virus, sakit nggak? Ruh kita juga menyantap yang santapannya penuh virus, fitnah, hoax, gosip, kebencian, dendam, kemarahan, membawa virus itu semuanya. Nah, makanan-makanan yang haram bukan virus yang fisik untuk badan, tapi virus dalam rohani kita, menggerogoti keyakinan kita, menghilangkan semangat kita hidup. Percaya nggak? Nah, ini kan jadi lucu, orang kok kenapa sih? Padahal imunitas rohani itu penting. Makanya ngaji penting, berzikir penting, sholat penting, kumpul dengan para ulama penting, kan begitu? Betul nggak? Iya dong. Bagaimanapun juga itu kan kita ketemu sama ulama salehin yang bisa ngasih nasihat, itu kan sama dengan antibiotika, iya kan? Begitu dengan petuahannya, nasihatnya, ya nangsing sabar, kadar gawang urip sesuai ya sudah bersabarlah. Toh kita hidup juga tidak untuk selamanya. Ya kan, maafkan sajalah kesalahan suamimu yang berselingkuh itu. Tapi Pak Kiai sakit, ya sudahlah. Ya seperti itu kan, long sehat lagi, kan seperti itu. Nah ini makanan yang kita makan uang haram itu memang kita belinya di toko yang sehat, ya kan gitu. Ya virus-virus itu nggak ada. Tetapi ruhani kita menjadi keropos lama-lama kena virus. Otak kita juga kena virus. Dikiranya apa sih? Jadi sama ketika perut kita diisi banyak, kita kembung, ya kan gitu. Kita kemlakaran, kita nggak bisa bergerak. Otak kita juga sama, terlalu banyaknya masuk ke dalam memori kita, padat sekali, kita menjadi terganggu emosi kita. Iya, mudah marah, kesenggol aja banting pintu, itu kan kita sedang error. Itu virus. Dikiranya apa sih? Ketika pikiranmu ngeres saja, mikirin kasut saja, dengan hasudmu kamu tidak akan mampu menghafal sesuatu. Lupa semua. Percaya enggak? Iya. Jadi itu virus sama. Pikiran kita juga berselancar ke tempat-tempat yang jorok-jorok, virus masuk juga. Sama aja TV, internet juga sama. Begitu kita mengakses ke situs-situs yang nggak benar, kena error juga. Nggak kelihatan mata kan virusnya kan? Tapi dibuka ada namanya trojan. Dan itu buat ngilang semuanya datanya, seperti itu. Jadi artinya sehingga ketika
kita makanannya uang haram, banyak virusnya, kemudian kita berdoa Allahumma, suara yang keluar itu dari makanan yang mengandung virus, ya tidak akan berpengaruh apapun. Paham nggak? Nggak bakal didengarkan itu. Siapa mau dengerin? Mau boleh bacin makananku. Iya. Sok jawabannya gimana? Siapa yang ngapal? Mang M. Sok. Apa jawaban Tuhan padanya? Laisa huwa min innahu laisa min ahlika, bahwa dia bukan ahlimu. Maksudnya apa? Mungkin nggak bahwa anaknya itu anak selingkuhan? Di dunia ada nggak anak selingkuhan? Ya sudah. Setelah dikasih tahu ya udah. Oh jadi itu bukan anakku, ya udah. Terus gimana? Istrinya Nabi mungkin nggak nyeleweng? Ya mungkin. Istrinya Fir'aun soleha nggak? Gak ada urusan. Nah ini saja menjadi masalah. At-tayyibatu lit-tayyibina wa tayyibina lit-tayyibat. Orang baik untuk orang yang baik, orang yang jahat untuk orang yang jahat. Begitu kan penafsirannya. Apa betul orang yang soleh itu istrinya soleha? Ada enggak laki-lakinya soleh, istrinya enggak soleh? Ada. Ada enggak laki-lakinya yang tidak soleh, istrinya soleh sekali? Jadi di mana kebenaran ayat itu? Yang benar begini, hati yang kotor keluarnya kotor, hati yang baik keluarnya baik. Itu maknanya. Biar saya kritik para mufassirinnya. Boleh enggak? Pinter sirat tapi nggak sampai pinter kita. Ya iya kan gitu. Jadi begitu mana bergeser tidak realistis, nggak ada buktinya. Fir'aun saja punya istri yang salehah kok, ya kan? Kalau Nabi Lut istrinya kemana? Lah ya iya kan kemana? Jadi tidak ada jaminan orang yang saleh istrinya salehah. Tetapi kan gitu umumnya biasanya kalau orang yang saleh istrinya tidak soleha, kalaupun kawin tidak akan berlangsung lama kok. Percaya nggak? Mana tahan, betul nggak? Itu aja persoalannya. Oke, kira-kira begitu. Jadi doa Nabi itu tidak selalu karena tidak dikabul karena makanannya haram. Itu kan maksudnya gitu. Nabi Musa 40 tahun mendoakan Fir'aun suruh hancur, nggak dijawab sama Allah kok. Tetap hebat Fir'aun. Betul nggak? Kiai se-Indonesia baca Hizib Nasor, Pak Harto nggak mati-mati kok, 32 tahun. Ayo ngebul kabeh sedekah. Lah iya kenapa? Ya Allah lebih tahu. Mungkin diperpanjang kekuasaan Fir'aun itu ya karena Fir'aun sangat sayang sama rakyatnya. Dia selalu mikirin bagaimana makanin rakyatnya. Adapun kejam kepada Bani Israel itu mau urusannya, betul nggak? Ya mungkin Pak Harto juga begitu sampai 32 tahun saking apanya? Ya karena dia mikirin bagaimana rakyat kita bisa makan, bagaimana bisa kondusif, bisa aman, stabil kan begitu. Iya kan? Ternyata kan Hizib Nasrani beli mempan kan? Jadi bukan karena makanan. Ya begini, orang yang makanannya haram-haram sulit dikabul. Tetapi jangan dibalik itu. Makanya logika lagi berbicara ini ilmu logika. Jangan dibalik kalau orang doanya dikabul berarti makanannya haram. Ya salah begitu mah. Ya kan?
Nah gitu, ini hukuman kebalikan. Makanya tidak laisa minal lazim itsbatul muqaddam itsbatut tali. Ya, jadi tidak mesti kalau A itu sama dengan C berarti C sama dengan B. Itu jangan dibolak-balik dong. Jadi tidak seperti itu membuat logika. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka hormatilah tamunya. Oleh karena dia menghormati tamu maka berarti dia beriman. Oleh karena dia tidak beriman maka dia tidak menghormati tamu. Begitu logikanya. Ya enggak dong. Orang beriman mungkin enggak tidak menghormati tamunya. Mungkin enggak orang yang menghormati tamu tapi tidak beriman. Apakah ada kaitan iman dengan menghormati tamu? Enggak ada. Kok dikaitkan? Itu saking pentingnya penekanan khusus dikaitkan dengan iman. Saya mengatakan kepada anak saya yang selalu ngelawan, umpamanya anak perempuan kita ini datang dengan bawa kekasihnya yang rambutnya dikepang, ya, yang bajunya ditempelin tutup botol kerancang kerincing, dilarang maksa. Akhirnya saking marahnya ibu, ya sudah kalau kamu maksa mau kawin dengan lelaki yang kayak kuda dikepang semacam itu, pilih. Kalau engkau masih mengakui aku adalah ibumu, lepaskan lelaki itu. Ternyata dia tidak mau melepaskan, tetap dengan lelaki itu. Mas ibunya enggak dia? Oh, paham. Yang semacam itu dia mesti paham itu. Jadi jangan tarik kesimpulan sendiri. Kullu bid'atin dolalah. Mana batasannya? Apa pasti semua bid'ah dolalah? Wa kullu dolalah finar. Apa pasti setiap dolalah itu finar? Itu kan dibuat sendiri. Logika kita tidak seperti logikanya. Terus belajar ilmu mantak maning lah. Terus berpaham. Logika. Jadi seperti itu. Jadi artinya, tetapi ketika doamu tidak dikabul-kabul, boleh introspeksi, jangan-jangan kan gitu. Sebabnya karena saya makanannya dari sumber yang haram, itu dong. Tiba-tiba setelah membersihkan diri, bertobat, kemudian uang-uang hasil korupsi dibuangin semuanya, makan gaji murni saja, nggak dikabul-kabul juga. Barangkali ada yang lainnya, kan begitu persoalannya. Ya kan begitu. Mungkin karena doa saya tidak masuk akal, ya pantes. Yang Pak Naib pengen beli mobil Lamborghini, ya sing di Lamborghini itu 14 miliar harganya, bong. Garap ngabinakan uang pirang ewu sih. Bener.